Halo semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Monika Ariesti. Saya dari program Profesi Insinyur di Universitas Pendidikan Nasional. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan mengenai materi yang saya gunakan pada praktik keinsinyuran saya saat ini, yaitu pada perencanaan proyek pembangunan rehabilitasi gedung NAPSA di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Di sini saya bergabung pada tim konsultan perencana, yaitu PT Kencana Adikarma di bagian divisi teknis, khususnya di bagian quantity surveyor. Adapun job desk yang saya kerjakan yaitu adalah membuat rencana anggaran biaya, membuat spesifikasi teknis dan dokumen SMKK atau dokumen sistem manajemen keselamatan konstruksi. Adapun tujuan dari dibangunnya gedung NAPSA ini yaitu untuk menyelamatkan pecandu narkoba dari bahaya yang mengintainya, di mana memang rumah sakit ini didesain khusus untuk menangani pasien-pasien yang mengalami kecanduan terhadap narkoba atau zat adiktif lainnya. Pada perencanaan gedung rehabilitasi NAPSA ini memakan waktu perencanaan yaitu sebesar 90 hari, yaitu dimulai dari tanggal 15 Agustus sampai 13 November. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan di video animasi berikut. Perencanaan proyek pembangunan gedung NAPSA ini berlokasi di Jalan Kesumayuda nomor 29 Kawan Bangli, yang mana lokasi ini tepat di dalam area Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Adapun untuk perencanaan layout gedung NAPSA ini bersebelahan dengan gedung existing yang masih beroperasi. Bangunan ini didesain menjadi 3 lantai dengan beberapa bagian, yaitu gedung A, gedung B, gedung connecting, dan entrance. Rumah sakit rehabilitasi NAPSA ini merupakan rumah sakit khusus yang menangani pasien-pasien yang mengalami permasalahan terkait penggunaan zat adiktif atau narkoba. Rumah sakit ini memegang peranan penting dalam menyediakan perawatan yang berkualitas dan dilengkapi dengan tenaga medis yang teruji kompeten. Dalam perencanaannya, proyek pembangunan gedung rehabilitasi NAPSA ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tahap konsep rancangan, yang kedua tahap prarancangan, dan yang ketiga adalah tahap rancangan. Langkah selanjutnya yaitu tahap persiapan yang diawali dengan pengumpulan data awal. Pengumpulan data yang dimaksud ini yaitu terkait dengan data primer dan data sekunder, di mana data primer di sini adalah data permintaan kebutuhan ruang, aktivitas gedung, dan data tapak seperti pengukuran site, soil test, dan kondisi lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang terdiri dari studi literatur dan aturan lainnya yang terkait dalam perencanaan khususnya untuk kepentingan izin membangun bangunan. Adapun tahapan yang pertama yaitu tahapan konsep rancangan, di mana tahap ini merupakan tahap awal dalam perencanaan, yang mana pada tahap ini konsep rancangan disusun berdasarkan data lapangan. Yang kedua ada tahap prarancangan. Pada tahap kedua ini, konsultan perencana menggali konsepsi perancangan dengan menyusun pola, gubahan dan bentuk arsitektur, nilai fungsional dalam bentuk diagram, serta aspek kualitatif dan kuantitatif. Pada bagian ini juga dijabarkan permintaan dan kebutuhan yang disampaikan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa baik secara lisan maupun tertulis. Permintaan dan kebutuhan ini disampaikan pada saat konsultasi awal hingga rapat koordinasi terbatas yang dilaksanakan pihak RSJ Provinsi Bangli. Selanjutnya adalah tahap terakhir yaitu tahap rancangan. Setelah melakukan tahap prarancangan yang dihasilkan melalui diskusi-diskusi dan revisi dari pihak manajemen RSJ Provinsi Bali, selanjutnya diperoleh gambar rencana dari proyek perencanaan pembangunan gedung rehabilitasi NAPSA. Selain gambar rencana, data yang dihasilkan dari tahap rancangan ini yaitu rencana anggaran biaya atau RAB, spesifikasi teknis atau spektek, dan dokumen SMKK atau dokumen sistem manajemen keselamatan konstruksi. Di mana pada tahap ini saya mendapatkan studi kasus yaitu bagaimana penerapan K3 pada perencanaan proyek pembangunan gedung NAPSA ini. Mengingat gedung NAPSA ini sendiri memiliki luasan yang cukup luas yaitu sebesar 7.800 meter persegi dengan detail gedung A sebesar 4.500 meter persegi dan gedung B sebesar 1.800 meter persegi.
Dengan jumlah luasan yang cukup besar itu dan juga gedung baru ini dibangun mendekat dengan gedung existing, maka metode pelaksanaan proyek ini harus sangat diperhatikan. Karena mengingat gedung existing masih beroperasi dan masih banyak pasien di dalamnya, agar nantinya proyek ini tidak menimbulkan resiko-resiko atau hal-hal yang tidak diharapkan yang membuat ketidaknyamanan pada lingkungan sekitar. Maka dari itu, penerapan K3 pada proyek ini harus diperhatikan sangat detail, seperti membuat batasan atau pagar pengaman di sekeliling proyek agar meminimalisir orang yang tidak berkepentingan masuk ke proyek, dan juga menerapkan metode clean konstruksi pada tahap pelaksanaannya, mengingat di area tersebut terdapat rumah sakit yang masih beroperasi. Berikut yang dapat saya sampaikan dalam presentasi video pendek saya di tugas profesi praktik keinsinyuran ini. Semoga pemaparan saya tadi dapat bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran pada tahap perencanaan konstruksi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.